Baik, perkenalkan, nama saya Putri Ristolina Brutarigan. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. NIM saya 01022024. Saya dari Stikes Kesehatan Santai Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan cara hasil kerja saya atau kelompok saya yang menjelaskan cara mengelola kedukaan. Yang pertama itu yang saya jelaskan yaitu definisinya. Definisi dari kehilangan adalah kenyataan atau situasi yang mungkin terjadi di mana sering terjadi perubahan, tidak lagi kemungkinan ada ataupun pergi dan hilang. Yang kedua itu definisi dari berduka. Definisi dari berduka yaitu proses spesifik dari individu yang mengalami kehilangan atau respon yang sangat normal. Yang berikutnya, karakteristik berduka menurut Burgess dan Larry yang bertahun 1976. Yang pertama itu mengenang almarhum terus menerus. Yang kedua itu memperoleh pengalaman perasaan berduka. Yang ketiga itu cenderung menjadi mudah tersinggung dan marah. Dimanapun di sini terjadi duka. Yang pertama shock, yang kedua tidak yakin, yang ketiga mengembangkan kesadaran diri, yang keempat itu restitusi, yang kelima itu mengatasi kehilangan. Dimanapun slide berikutnya yaitu fase yang pertama itu fase awal, fase pertengahan, fase pola tingkah laku yang ditunjukkan, dan fase suatu pencarian arti dari kematian atau fase pemulihan. Yang pertama itu fase awal yang dimulai dengan adanya kehilangan kematian yang berlangsung beberapa minggu. Yang kedua itu fase pertengahan yang dimulai dari 3 minggu sesudah kematian yang berakhir kurang lebih 1 tahun. Yang ketiga itu yaitu fase pemulihan terjadi sesudah kurang lebih 1 tahun. Seterusnya itu kehilangan yang berarti adalah suatu keadaan ketika individu berpisah dengan suatu yang sebelumnya ada atau dimiliki, yang terbagi menjadi proses berduka. Yang pertama itu penyangkalan yang dimaksud dengan denial. Yang penyangkalan itu sifatnya reaksinya terkejut, tidak percaya dan merasa terpukul. Yang kedua itu kadang berhalusinasi. Yang kedua tahap marah, yang yaitu anger, yang dimana individu mulai sadar dengan kenyataan kehilangan. Yang ketiga itu tahap tawar menawar, yaitu bargaining, yang berarti itu tahap kata-kata kita seandainya bagaimana gitu kan, dan bagaimana sering terjadi kepada keluarga saya gitu. Yaitu slide berikutnya tahap depresi. Tahap depresi itu reaksinya menarik diri dan tidak mau berbicara terus menerus. Yang kedua itu reaksi fisiknya yang menolak makan dan susah tidur. Yang kelima itu tahap penerimaan atau reorganisasi perasaan kehilangan yang bertujuan yaitu gambaran objek orang yang hilang mulai dilepas atau perlahan. Yang berikutnya itu sumber gangguan atau kehilangan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu eksternal dan internal. Dimanapun eksternal itu pikiran atau sikap tindakan yang tidak sesuai dengan nilai individu. Yang kedua itu internal, kematian orang yang disayangi. Yaitu slide berikutnya faktor prestasi atau stres dari perasaan kehilangan atau stres atau imajinasi. Yang kedua kehilangan bersifat psikososial. Yang nomor 12 yang slide berikutnya yaitu implikasi keperawatan. Yang pertama pengkajian yang pertama adalah faktor predisposisi, yang kedua faktor presipitasi dan mekanisme coping, yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi reaksi stres. Dimanapun slide berikutnya yaitu intervensi keperawatan. Kenapa dibilang intervensi keperawatan? Yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuannya pasien dapat melalui proses berduka secara normal dan sehat. Yang kedua itu terdapat tahap-tahapnya. Yang pertama tahap penyangkalan, tahap marah, tahap penerimaan, dan tahap tawar menawar. Yang berikutnya itu tindakan keperawatan keluarga yang bertujuan untuk tindakan keperawatan keluarga dapat merawat pasien yang berduka, dan tindakan keperawatan itu yaitu mengenal masalah
apa yang terjadi kepada pasien. Yang kedua itu menjelaskan pada keluarga tentang tata cara merawat pasien dan berduka berkepanjangan. Dan yang ketiga itu mengevaluasi kemampuan pasien yang berduka. Sekian dari presentasi saya yang saya dapat menjelaskan. Di sini saya dari Putri Restalina Bertarikan mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah tutur kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan sesi kedua saya, yaitu sesi pertanyaan, di mana teman saya atau kelompok saya yang lain bertanya kepada kelompok kami, itu kelompok 2. Di sini pertanyaannya yang ada 3. Yang pertama itu jelaskan jenis psikososial dalam cara mengelola keperawatan atau cara mengelola berduka dan berikan contohnya. Yang pertama itu saya menjawabnya, psikososial adalah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental dan pikiran. Jenisnya itu meliputi stres dan depresi. Ya, contohnya itu di saat kita tidak nyaman karena ada perubahan lingkungan dan situasi kita secara pribadi. Yang kedua itu menghadapi ujian sosial kita seperti di persekolahan, di perkuliahan, dan cara menghadapi masalah di luar rumah itu maupun di dalam rumah. Itulah yang terdapat contohnya. Dan yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengatasi faktor prestipitasi. Cara mengatasinya itu yaitu berbicara keluhan dengan orang lain yang kita percaya. Dan yang kedua itu meningkatkan ibadah kita dan meningkatkan diri kepada Tuhan. Dan berikutnya itu kita akan memperbanyak berdoa, memperbanyak renungan kepada Tuhan, meningkatkan diri kita sendiri kepada Tuhan. Begitulah cara mengatasinya. Yang ketiga itu pertanyaannya, apa itu aspek kognitif? Dan berikan contoh aspek berikut. Yang saya menjawabnya itu aspek kognitif adalah kemampuan mengingat data dan informasi. Contohnya yaitu di saat kecil disuruh membaca dan mengingat alfabet dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu adanya seseorang siswa atau mahasiswa mengingat tanggal-tanggal pengingatan peristiwa bersejarah di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau tutur kata saya yang tidak mengenakan atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Saya yang bernama Putri Restalina Bertarikan dari Prodi D3 Keperawatan mengucapkan banyak terima kasih.